Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita belajar sejarah. Sebelumnya dengan Kak Asnoci Sorridarianto, sekarang kita akan belajar sejarah dan materinya ini adalah kelas 11, tepatnya sejarah wajib ya, tentang materi pendudukan Jepang. Di sini sudah ada buku tentang persiapan PAT kalian. Nah, nanti kalian akan dapatkan buku ini di Bimbel SG Galisari. Nah, di sini kakak akan bahas 2 soal terkait dengan persiapan PAT, materinya tentang pendudukan Jepang. Kita langsung bahas ke soal yang pertama. Di sini soal pertama ada pasukan Jepang pertama kali menyeberang ke wilayah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Karena di sini ada kata kuncinya, ke wilayah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Alasan kenapa Jepang memilih wilayah tersebut, kita bahas di sini. Yang pertama, motif Jepang datang ke Indonesia. Jepang ketika pertama kali datang ke Indonesia, dia bukan tanpa alasan dia langsung datang ke Indonesia, tapi tidak. Dia punya rencana untuk dia datang ke Indonesia untuk mencari apa dan mau mengeksploitasi apa. Latar belakang kenapa Jepang datang ke Indonesia, motifnya yang pertama adalah dia mencari sumber daya alam, terutama minyak. Jadi di sini ketika Jepang datang ke Indonesia, dia mencari sumber daya, terutama adalah minyak. Kenapa mesti minyak? Kenapa mesti minyak? Karena di sini Jepang membutuhkan minyak untuk mesin industrinya. Kita lihat di sini pola penjajahan Jepang dan Belanda itu berbeda ya. Jadi kalau Belanda memang dia mencari kekayaan, tapi kalau Jepang dia pengen eksploitasi sumber daya alam kita, tapi untuk kepentingan militer atau kepentingan perangnya Jepang. Karena kondisi pada saat itu Jepang sedang menghadapi perang Asia Timur Raya atau perang Asia Pasifik. Jadi yang pertama kali diincar ke Indonesia adalah minyak. Sebelumnya Jepang ketika sebelum menduduki Indonesia, dia dapat minyak itu dari Amerika. Kemudian ketika Jepang sudah melakukan ekspansi wilayah, terutama daratan Cina, nantinya di sini Amerika khawatir bahwasanya Jepang nanti akan menjadi negara imperialis. Maka dari itu Amerika mengembargo minyak ke Jepang. Nah, untuk itu makanya Jepang kelabakan setelah dia tidak mendapatkan minyak dari Amerika. Dari mana lagi dia dapatkan minyak? Yang paling logis sekarang Jepang ingin menjadi negara imperialis untuk menduduki wilayah-wilayah yang kaya akan minyak, terutama adalah Indonesia. Jadi latar belakang pertama kali Jepang datang ke Indonesia menduduki wilayah Tarakan, Balikpapan, Palembang, karena di wilayah-wilayah itu kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Jadi sudah jelas ya di sini kenapa motif pertama kali Jepang datang ke daerah-daerah Tarakan, Balikpapan, Palembang, karena dia mengincar sumber daya alam, terutama minyak untuk kepentingan industrinya. Coba kita lihat opsinya di sini. Yang A, wilayah ini lebih dekat dijangkau dari Samudra Pasifik. Ya, walaupun iya, tapi ini bukan alasan utama kenapa Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan. Yang B, menghadang sekutu di Filipina. Ini tidak terkait dengan kenapa Jepang harus menduduki ini. Nah, tadi di sini kata kuncinya ada minyak. Yang C, Jawa masih kuat karena masih ada tentara Belanda. Itu salah satu strategi, tapi bukan ini jawabannya. Karena Jepang menginginkan minyaknya. Yang D, wilayah-wilayah tersebut kaya akan minyak. Nah, kita sudah ketemu jawabannya, berarti jawabannya yang D. Karena pertama kali Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, Palembang itu karena minyak untuk mesin industrinya. Sudah paham ya? Itu pertanyaan nomor 1. Jadi motif Jepang datang ke Indonesia adalah minyak. Kita next ke soal berikutnya. Masih terkait dengan pendudukan Jepang.
Tapi di sini konteksnya agak sedikit berbeda. Kalau yang pertama awal kenapa Jepang datang ke Indonesia, kalau soal nomor 2, kenapa Jepang mengeluarkan janji Koiso? Oke. Kita tulis dulu di sini apa sih janji Koiso? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu? Oke, kalau yang belum tahu, janji Koiso adalah janji kemerdekaan. Jadi Perdana Menteri Koiso pernah memberikan janji untuk negara Indonesia supaya merdeka. Janji kemerdekaan tepatnya ini pada bulan September 1944. Jadi kurang lebih 1 tahun sebelum kita merdeka, Jepang pernah memberikan janji kemerdekaan kepada kita. Oke, yang ditanyakan di sini adalah apa latar belakang alasan kenapa Jepang akhirnya harus memberikan janji kemerdekaan? Oke, di sini yang paling logis adalah ketika itu kita lihat konteks tahunnya September 1944. September 1944 adalah periode di mana sedang terjadi Perang Dunia Kedua, tepatnya di Pasifik. Nah, Jepang menjadi salah satu peserta Perang Dunia Kedua di Pasifik menghadapi tentara sekutu. Nah, di sini tepat pada September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan karena di sini Jepang sudah mulai terdesak. Artinya di sini Jepang sudah beberapa kali mengalami kekalahan di pertempuran Pasifik menghadapi sekutu utamanya Amerika. Karena itulah ketika Jepang sudah mulai terdesak, dia butuh bantuan masyarakat Indonesia. Dia butuh bantuan Indonesia untuk membantu Jepang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Nah, untuk menarik simpati ini, untuk menarik supaya Indonesia mau membantu Jepang, nah Jepang memberikan janji kemerdekaan dengan tujuan Indonesia akan membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Itu adalah alasan kenapa dikeluarkannya janji Koiso. Coba kita lihat opsi yang A. Jepang sudah sadar, sudah saatnya Indonesia merdeka? Tentu bukan ya. Perlawanan rakyat semakin kuat? Juga bukan. Tekanan dunia internasional? Juga tidak tepat. Semakin banyaknya golongan terpelajar, ini lebih tepatnya ketika kita berbicara tentang pergerakan nasional zaman Belanda. Yang E, semakin Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya tadi ya. Berarti kita sudah ketemu jawabannya yang E. Jadi itulah alasan kenapa janji Koiso itu dikeluarkan. Oke, itu adalah materi tentang pendudukan Jepang. Mudah kan? Oke, kalau mau soal-soal berikutnya, pantengin terus di channel YouTube-nya SG Kalisari. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, sekian dari kakak. Tetap jaga kesehatan, stay at home, jangan keluar rumah. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.